Halo semuanya, balik lagi di vlog. Ya, udah lama nggak bikin video, udah beberapa saat nggak bikin video karena kesibukan di dunia nyata. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang Baseus Screen Bar. Ini adalah lampu yang udah saya pakai sekitar sebulanan buat nemenin setup yang di belakang saya ini. Seperti apa reviewnya untuk screen bar ini, kita bahas langsung di video kali ini. Kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian kalian lagi pengen nulis di meja kalian atau di depan monitor kalian, tapi ketutupan sama bayangan badan kalian sendiri karena posisi lampu ruangan ada di atas kepala kalian. Di video kali ini saya akan kasih solusi, tepatnya sebuah alat yang udah seperti di opening sudah saya sebutkan, yaitu Baseus Screen Bar. Ini adalah lampu atau screen bar dari Baseus yang bisa ditaruh di atas monitor kayak gini. Nah, fungsinya buat nerangin area di depan monitor kita ketika kita lagi kerja. Nama produknya adalah iWork Series Screen Hanging Light USB Asymmetric Light Source. USB asymmetric, nanti akan saya jelaskan kenapa namanya asymmetric. Ya, alasan utama beli lampu ini sebenarnya bukan kebutuhan saya untuk saya pengen tempat kerja saya lebih terang di depan monitor atau ketutupan bayangan ketika saya mau lagi nulis, karena saya juga nggak terlalu suka nulis di depan monitor. Tapi alasan utama saya beli ini adalah ya, lihat setup orang di Instagram, lihat setup orang di YouTube di luar sana, kok kayaknya bagus banget ketika ada sebuah screen bar di atas monitor. Kesannya itu cahayanya jadi dramatis seperti itu. Tapi ternyata setelah saya pakai ada sedikit plus minus di produk dari Baseus Screen Bar ini. Buat kalian yang sering banget ngetik di depan monitor dan kondisinya gelap, atau teman-teman yang punya keyboard yang nggak ada backlit-nya, atau bahkan kalian yang pakai mechanical keyboard yang udah ada RGB-nya mungkin tapi keycaps kalian nggak tembus sama LED, kalian bisa pakai screen bar ini. Akan nyaman banget aktivitas kerja kalian di depan monitor. Ini adalah asymmetric light. Artinya apa? Ya, cahayanya itu langsung turun ke bawah, nggak mantul ke monitor. Jadi tenang aja buat kalian yang punya monitor yang nggak ada anti glare-nya atau panelnya glossy, nggak akan mantul ke layar cahayanya. Cahayanya itu langsung turun ke bawah di depan monitor ya, sehingga nggak ngasih pantulan cahaya ke monitor kalian. Oke, langsung aja ngomongin spek ya. Ini modenya ada 3 dan dikontrol pakai touch panel buat on off, terus dimming dan brightness. Semuanya dikontrol pakai touch panel yang ada di bagian kanan dari lampu ini. Lalu untuk bahan build-nya dari plastik ABS dan aluminium alloy di bagian lampunya. Lalu untuk power udah pakai USB Type-C, udah kekinian, dan tentunya kabelnya udah ada di dalam paket penjualan. Untuk tegangannya ada di 5 volt dan maksimum dayanya ketika maksimum brightness ada di 5 watt. Lalu untuk lampu warnanya itu di color temperaturnya ada di 2800 Kelvin. Itu yang paling warm, which is yang saya pakai sekarang. Naik dikit, nggak terlalu cool, nggak terlalu warm, ada di 4000 Kelvin. Terus naik lagi ke yang paling putih, paling cool, itu ada di 5500 Kelvin. Oke, untuk dimensi ada di 450 x 66 x 92 mm. Berat ada di 480 gram. Ya, hampir setengah kilo, which is itu lumayan berat buat ukuran lampu ya. Lihat di body bentuknya panjang, which is ini ada screen bar gitu. Di bagian tengah itu model clip, jadi jepit ke bezel monitor kalian. Lalu di bagian belakang ada pemberat supaya kalau kalian dingklukin ke depan itu nggak jatuh ke depan. Di bagian sebelah kanan ada 3 tombol yang ada lampunya putih kecil-kecil ya. Walaupun nggak dinyalain itu tetap nyala, jadi tenang aja kalau posisi lagi gelap-gelapan kalian tetap bisa tahu posisi tombolnya ada di sebelah mana.
Dari 3 tombol tersebut, yang bagian paling kanan itu ada power, lalu di tengah itu buat ngatur warna, mau yang warm atau yang setengah-setengah atau bahkan mau yang cool. Lalu yang sebelah kiri, paling kiri itu buat ngatur brightness. Untuk housing lampunya bahannya dari aluminium, cukup solid. Dan kalau dilihat lampunya ada di bagian dalam itu agak ngecoak ke dalam gitu, sembunyi. Lalu untuk power di bagian belakang itu dari USB Type-C seperti udah dijelaskan di depan tadi. Kalian bisa colokin powernya ke monitornya langsung, ya monitor sekarang harusnya udah ada USB-nya. Kalaupun nggak ada, kalian bisa colok langsung ke CPU juga bisa. Atau kalau memang port di CPU kalian udah penuh, ya pakai charger handphone harusnya bisa juga. Lalu fungsinya gimana? Cahayanya seperti apa? Enak nggak pencahayaannya? Bikin mata sakit atau enggak? Ya, kita akan bahas itu. Oke, untuk pengalaman penggunaan, selama ini saya selalu pakai di warna yang kuning, yang paling warm, karena saya rasa itu adalah cahaya yang paling enak. Itu pribadi saya, karena saya sering kerja di tempat yang gelap. Cuman ngandelin lampu di bagian belakang itu satu, sama lampu belajar satu. Cuman ini udah nggak pernah saya pakai, saya lebih prefer pakai yang screen bar-nya aja, jauh lebih nyaman. Lalu untuk tingkat kecerahannya saya set di yang paling rendah. Kalau di set di paling terang itu nggak enak, nggak nyaman, malah jadi silau. Untuk cahayanya nyaman, nggak bikin mata sakit, nggak ada pantulan yang aneh-aneh ke monitor, dan buat nerangin keyboard atau kalau kalian mau nulis di depan monitor kalian, enak banget, nyaman banget. Ya, sejauh ini saya puas dengan cahaya yang dihasilkan sama screen bar dari Baseus ini. Oke, dari tadi kita ngomongin kelebihannya terus, ngomongin enaknya terus dari screen bar ini. Sekarang kita ngomongin nyebelinnya. Yang pertama, buat masang screen bar ini modelnya itu dijepit di bezel monitor kalian. Itu nyebelin banget. Kalau kalian masih punya monitor yang bezelnya tebel-tebel, it's okay, itu akan bekerja dengan bagus. Tapi di 2021 atau bahkan beberapa tahun ke belakang, udah banyak sekali brand mereka ngeluarin monitor dengan embel-embel bezel-less, bezelnya tipis-tipis. Ini akan jadi masalah kalau kalian pasangkan sama screen bar dari Baseus ini. Masalah yang pasti terjadi buat monitor-monitor bezel-less adalah pasti bleeding, ya. Panel kalian akan terjepit sama klem dari screen bar ini. Ada solusi sebenarnya, tapi ya ini saya ngakalin aja, dan ini versi saya. Nggak tahu apakah di tempat kalian bisa dipakai atau enggak, but saya akan sharing aja di sini, yaitu saya pakai ganjel akrilik 5 mili atau apalah, terserah plastik atau apa, itu buat dijepitnya. Jadi nanti si screen barnya ngejepit akriliknya itu, baru ditaruh di atas monitornya, and it works. Lalu yang kedua adalah housing dari lampunya. Ya, dari aluminium, kuat dan solid. Cuman yang jadi masalah adalah finishingnya yang dari cat doff warna hitam itu. Kalau gores sedikit aja itu pakai benda-benda yang keras, itu catnya bisa ngelupas. Udah ada beberapa yang bocel di unit yang saya pakai di belakang. Lalu yang ketiga, buat adjustment kemiringannya supaya nggak terlalu ngedongak lampunya kena mata kita, atau malah terlalu ke belakang malah nyorot monitor, nggak nyorot di depan monitor. Itu agak seret, nggak tahu apakah punya saya karena masih baru. Ya, yang jelas ada sedikit effort untuk adjustment kemiringan atau arah cahaya dari screen bar dari Baseus ini. Yang terakhir, ya nomor 4 terakhir, ini keluhan saya itu adalah pada saat ngatur kecerahan. Karena modelnya touch and hold untuk ngatur brightness atau kecerahannya, responnya ini memang cepet banget. Dari paling gelap ke paling terang, atau sebaliknya dari paling terang ke paling gelap, itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 detik. Cuman itu yang akan jadi masalah
nggak tahu buat kalian, tapi buat saya ketika mau adjustment nggak terlalu terang atau nggak terlalu gelap di titik antara itu, saya harus beberapa kali ngulang karena nggak dapet yang pasnya. Begitu touch dikit udah langsung terlalu gelap, touch lagi terlalu terang lagi, harus beberapa kali ngulang sampai akhirnya dapet tingkat brightness sesuai yang saya inginkan. Ya, itu adalah cerita saya pakai Baseus Green Bar yang dari tadi udah nempel di atas monitor saya. Buat kalian yang pengen setupnya terlihat lebih dramatis dalam urusan pencahayaan, atau bahkan kalian yang butuh buat nerangin pada saat mau nulis atau mau apalah terserah di depan layar monitor kalian supaya lebih terang, ini jawabannya. Kalian bisa pakai screen bar dari Baseus ini. So ya, begitulah video kali ini. Thank you udah nonton. Silahkan komen aja di bawah kalau kalian mau tanya-tanya atau mau diskusi bareng saya. Saya Imam, sampai jumpa di video berikutnya.